Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Salam, Ibu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian telah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti proses konseling kelompok yang Ibu bawakan pada hari ini. Iya, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas berkat dan rahmat nikmat, terutama itu nikmat iman dan nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu walaupun terhalang oleh layar laptop atau HP. Nah, baiklah anak-anak, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita terima. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan proses konseling kelompok pada hari ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, sebelum itu kita sebelum melaksanakan proses konseling pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa semoga kegiatan pada hari ini bisa lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa memimpin doa? Iya, Bu. Bu. Ayo, Bu. Silakan, Nakmi. Ya, terima kasih, Bu. Sebelum kita Silakan, melaksanakan, siap, Bu. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, kegiatan konseling kelompok ini memerlukan kerjasama antar peserta. Nah, terciptanya suasana akrab yang menyenangkan, ceria, aktif, dan interaktif. Nah, agar kita bisa membangun suasana keakraban itu tersebut, maka kita perlu saling mengenal satu sama lain. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu kita perlu saling memperkenalkan diri masing-masing. Nah, Ibu mulai dari Ibu sendiri ya. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ibu. Nah, kesukaan saya yaitu gado-gado. Itulah perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kalian memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari Sulfahmi Baharudin. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Baharudin. Bisa dipanggil Fahmi. Makanan kesukaan saya itu bakso, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Selanjutnya, saya Nurul Latifah, akrab dipanggil Latifah. Tidak banyak pilih-pilih makanan, suka baca Wattpad, komik, manga. Ya, kan itu. saya. Selanjutnya, Saya, Bu. ya silahkan. Ya, jadi perkenalkan nama saya Siti Noramalia, lebih akrab disapa Alia, makanan kesukaan mie ayam. Selanjutnya, terakhir, Kenalkan, nama saya Andi Nur Asisa Ramlan, Bu. Biasa dipanggil Ica.
makanan kesukaan itu Bu yang manis-manis, asam-asam, dan kecut-kecut Bu. Oh ya, terima kasih ya. Baiklah, karena kalian sudah saling mengenal, baik mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu konseling kelompok dan ada yang belum mengetahui. Nah, kalau begitu kita ulang kembali ya, apakah itu konseling kelompok. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa itu konseling kelompok? Ada yang bisa? Oke, Bu. Oh ya, silahkan Nurul. Sepemahaman saya, Bu, konseling kelompok adalah kegiatan konseling itu seperti pada umumnya, yaitu pemberian materi atau informasi. Namun kegiatannya itu dilakukan secara berkelompok atau banyak orang. Oh iya, bagus sekali. Nah, jadi Ibu mau menambahkan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan konseling dalam memecahkan permasalahan dari individu yang ada di kelompok. Nah, jadi kita nanti masing-masing individu akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang terjadi di rumah, di lingkungan, di sekolah, atau di mana tempat kalian itu berada. Nah, permasalahan itu akan disampaikan nanti oleh individu. Kita nanti akan bersama-sama memilih atau bersepakat memilih masalah siapa yang nanti kita akan pecahkan pada pagi hari ini. Sedangkan tujuan dari proses konseling kelompok ini secara umum adalah berkembangnya komunikasi ataupun sosialisasi. Nah, secara khusus tujuan dari konseling kelompok adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah ke pelaku khususnya dalam bersosialisasi atau berkomunikasi. Nah, yang kedua itu agar terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbas pemecahan masalah tersebut. Nah, apakah sampai di sini kalian sudah mengerti ataukah masih belum paham? Saya, Bu. Apakah dari kalian ada yang menanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Nak Alia. Saya takut, Bu, untuk mengemukakan pendapat saya secara terbuka. Baiklah. Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, dalam konseling kelompok kali ini kita akan menggunakan 4 asas. Nah, di mana yang pertama itu ada asas normalitas. Nah, asas normalitas ini adalah di mana kita nantinya saat berdiskusi dalam pemecahan masalah, kita harus memperhatikan adab cara kita. Nah, misalnya kalau ada teman yang mengungkapkan pendapat, kita itu tidak boleh memotong pembicaraan teman kita, dan kita harus terlebih dahulu meminta izin apabila ingin berbicara, dan dengan mengajukan tangannya agar kita itu tidak berebutan dalam berbicara dan agar bisa menyangga pembicaraan teman kita. Nah, asas yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Nah, masalah yang disampaikan saat konseling kelompok pada pagi hari ini kita sampaikan hanya sampai di sini saja. Tidak boleh sampai keluar. Nah, jadi orang yang di luar itu tidak boleh mengetahui apa permasalahan dari teman-teman kita. Kita harus bersiap menjaga permasalahan yang mereka sampaikan. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi Ibu berharap agar anak-anak semua ini bisa lebih terbuka dalam proses konseling kali ini.
Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana kita di sini secara sukarela. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita bersedia menceritakan masalah kita, bersedia memberikan tanggapan atau masukan, memberikan ataupun memberikan sanggahan. Nah, itulah 4 asas dalam konseling kelompok pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Paham, Bu. Paham, Bu. Oh iya. Nah, kegiatan konseling kelompok ini dibatasi waktu ya. Jadi, konseling kelompok ini akan berlangsung sekitar 50 sampai 60 menit. Nah, jadi diharapkan kita bisa bersama-sama aktif agar konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, jika berjalan dengan lancar, bisa waktunya tuh lebih cepat. Apakah kalian sepakat? Sepakat, Bu. Oh iya, jadi peran ibu di sini adalah membantu kalian dalam menemukan solusi dari permasalahan atau keluhan yang sedang kalian alami. Nah, ibu percaya bahwa kalian itu bisa memiliki solusi dari permasalahan yang sedang kalian alami. Baik, sekarang ibu mau tahu apa saja permasalahan yang kalian alami. Kita mulai dari Alia. Nah, coba ceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya Bu, jadi begini, kalau saya itu sulit belajar karena teman-teman di kelas terlalu ribut dan sering mengganggu saya Bu dalam belajar. Oke. Kita tampung dulu ya permasalahannya. Jadi bagaimana yang lain? Kalau saya, Bu, sulit belajar matematika dan fisika. Saat melihat angka-angka yang banyak, kepala saya kadang-kadang langsung pusing, Bu. Oh iya ya, selanjutnya? Kalau saya, Bu, hampir sama dengan Alia, Bu. Tapi saya itu sulit di rumah karena harus jaga adik saya. Oh iya. Nah, yang terakhir itu Fahmi. Coba ceritakan masalah kamu. Kalau saya, Bu, sulit memahami penjelasan dari Pak Ali. Tapi beda kalau Ibu Suci yang menjelaskan. Saya lebih cepat paham karena caranya menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, Bu. Oh iya. Nah, permasalahan kalian Ibu telah tampung. Nah, ada yang merasa terganggu oleh teman-temannya. Ada yang sulit untuk belajar karena menjaga adiknya. Ada yang kesulitan dalam belajar matematika dan fisika. Dan terakhir itu, ada yang sulit memahami pelajaran dari gurunya. Nah, setelah semuanya tertampung, sekarang kita perlu membuat kesepakatan untuk membahas masalah apa yang perlu kita angkat menjadi topik pembahasan kelompok pada hari ini. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk pemilihannya. Nah, ini dilakukan agar kita itu lebih fokus membahas satu terlebih dahulu dan masalah lainnya itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya berikan 5 menit untuk memilih topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi masalah apa yang perlu dibahas pada pagi hari ini? Ya, Bu. Dari diskusi, dari diskusi di WhatsApp, Bu, kami putuskan untuk membahas terlebih dahulu permasalahan yang dialami oleh Ica, yaitu sulit memahami mata pelajaran
sehingga membuatnya terkadang malas untuk belajar dan mengerjakan tugas, Bu. Oh iya, kalau begitu pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kesulitan memahami pelajaran. Nah, baik kalau begitu, Ibu Ica coba ceritakan lebih jelas tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu. Jadi begini, belakangan ini tuh, Bu, saya merasa beberapa mata pelajaran sulit saya pahami, sehingga membuat saya terkadang malas untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas itu, Bu. Oh, dengan kata lain, pelajaran yang sulit sudah membuat kamu itu kehilangan motivasi dalam belajar. Iya, itu, Bu, benar sekali. Oh, kalau Ibu boleh tahu, mata pelajaran apa yang sulit menurut kamu? Salah satunya itu, Bu, di mata kuliah fisika dan matematika. Padahal di kelas 7 itu, Bu, saya senang mata pelajaran ini. Tapi setelah saya naik kelas 8, saya merasa mata pelajaran ini makin sulit, Bu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya, Bu. Ibu mengerti posisi kamu, dan itu pasti sangat mengganggumu. Ya, benar sekali, Bu. Setiap ini saya merasa tidak bersemangat di kelas. Tugas-tugas saya banyak yang tidak selesai. Saya merasa gelisah jika memikirkan banyak tugas selesai. Tapi jika membayangkan sulitnya mata pelajaran itu, rasanya saya sangat malas mengerjakannya, Bu. Lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan mata pelajaran itu? Saya sudah berusaha menyelesaikannya, Bu, tapi tetap saja saya mendapatkan nilai di bawah KKM. Oh, oke. Terlebih dahulu kita harus menetapkan tujuan dari masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, hadapi oleh Nak Ica. Nah, kita mulai dari Nak Nurul. Silahkan. Menurut saya, Ibu, Ica itu ingin agar tugas-tugasnya itu sudah tidak membebani dia lagi. Oh iya, selanjutnya bagaimana Nak Fahmi? Bu. Saya silahkan. Oh, iya, Bu. Yang jelas, Ica itu ingin mendapat nilai yang bagus dan terlepas dari tugas yang menumpuk, Bu. Oh iya. Nah, bagaimana dengan Nak Ica? Apakah benar apa yang kamu inginkan dari proses konseling kelompok kali ini? Iya, Bu. Saya ingin tugas-tugas saya itu tidak membebani saya dan juga tidak terlepas dari tugas-tugas yang menumpuk. Dan saya berharap mampu memahami penjelasan tersebut. Oh iya, nah sekarang agar lebih memudahkan kamu mencapai tujuan yang ingin kamu capai, bagaimana kita membuat bentuk skala. Nah, misalkan kita membuat skala antara 1 sampai 10, nah di mana angka 1 ini menunjukkan bahwa kamu itu tidak dapat menyelesaikan tugas fisika dan matematika dengan benar. Nah, sedangkan angka 10 ini di mana menunjukkan bahwa kamu bisa menyelesaikan tugas fisika dan matematika dengan benar. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini menurut kamu berada di posisi mana? Saya berada di posisi 3, Bu. Oh, oke. Posisimu
sekarang ada di angka 3. Nah, sekarang Ibu ingin kamu jelaskan seperti apa kamu di posisi 3 ini. Saya merasa tidak maksimal dalam belajar, nilai saya rendah, Bu. Baik, Ibu sangat memahami keadaanmu. Pasti sangat sulit rasanya kita menyelesaikan sesuatu yang kita rasa berat untuk menyelesaikannya. Baiklah, kalau begitu, apakah dari teman-teman yang lain bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sedang Ica alami? Saya persilahkan. Apakah ada? Saya, Bu. Kalau begitu, kita mulai dari Nurul. Menurut saya, Bu, Ica itu kurang motivasi dalam belajar. Jadi Ica di sini harus diberikan motivasi agar ia semangat dalam belajar kembali. Nah, bisa dimulai dari orang tuanya atau teman-temannya. Oh iya, bagaimana dengan yang lain? Ya Bu, kalau menurut saya Ica bisa coba menempelkan rumus-rumus matematika di kamar atau di mana supaya Ica bisa melihatnya setiap hari, jadi Ica bisa mengingatnya terus, Bu. Oh iya, nah terakhir Sulfahmi. Ya. Jadi menurut saya kamu berusaha mencoba pelajaran matematika seperti kamu menyukai pelajaran yang kamu sangat sukai, Cak. Memang terkadang begitu sulit, tapi kamu harus berusaha untuk memperbaiki nilai kamu dan juga agar kamu tidak malas untuk sering bertanya kepada guru matematika dan melakukan pendekatan. Ya, Bu. Oh iya, terima kasih semuanya telah mengungkapkan sarannya untuk masalah yang dialami oleh Ica. Baiklah, sekarang untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Ica hadapi, pada proses konseling kelompok kita akan menggunakan pertanyaan keajaiban. Nah, di mana pertanyaan keajaiban ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta individu untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang sedang kamu hadapi itu saat ini dapat terpecahkan. Nah, sekarang kita mulai ya. Sekarang Ica bisa duduk lebih santai. Nah, kemudian Ica bayangkan jika saat ini Ica sedang tertidur dan Ica itu terbangun. Nah, kamu tuh datang ke sekolah dan ternyata semua masalah kamu tuh dapat terselesaikan. Nah, kamu akan menyukai mata pelajaran matematika dan fisika dan mampu memahami semua isi materi yang guru kamu jelaskan sehingga tugas-tugas kamu itu yang dianggap susah itu dapat kamu kerjakan. Dapat kamu kerjakan dengan mudah. Nah, kamu tuh akan menjalankan hari-hari kamu di sekolah dengan baik, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Baiklah, Ica, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan imajinasi yang telah kamu bayangkan atas apa yang telah Ibu jelaskan? Saya merasa menemukan sebuah keajaiban, Bu, keajaiban baru, Bu, bahwa sepertinya saya bisa untuk menyukai pelajaran matematika dan fisika. Nah, jika seperti itu, apa yang harus kamu lakukan untuk merealisasikan keyakinan tersebut? Saya merasa harus belajar menyukai pelajaran tersebut, Bu.
dan harus lebih rajin mengerjakan tugas yang diberikan walaupun itu sulit bagi saya. Bagus. Jadi langkah awal yang perlu kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu itu apa? Iya Bu, kan besok ada pelajaran fisika Bu. Jadi saya akan berusaha fokus dan memperhatikan pelajaran tersebut agar saya lebih dapat memahami pelajaran tersebut. Intinya saya harus lebih banyak belajar Ibu dan melakukan pendekatan kepada guru matematika atau guru fisika dan menanyakan hal-hal apa saja yang perlu saya ketahui. Iya, bagus sekali, Ca. Nah, semoga kamu bisa. Nah, Ibu berharap Ica ini bisa menjalankan langkah awal ini dengan baik dan maksimal. Nah, baiklah, sebagai langkah awal untuk kamu, Ica, sekaligus sebagai tugas yang diberikan oleh Ibu, jadi kamu tuh harus benar-benar melakukan hal tersebut dengan baik. Nah, di pertemuan berikutnya, Ica ini bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang berubah ataupun yang tidak berubah. Kemudian Ica bisa menjelaskan apa yang Ica rasakan dan kemudian kita akan memberikan skala kembali atas ketidaksukaan Ica terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, sampai di sini apakah Ica sudah paham? Iya Bu, saya paham. Baiklah, nah sepertinya waktu konseling kita pada pagi hari ini sudah habis. Namun sebelumnya Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini, yaitu Ica itu memiliki masalah di bidang belajar, yaitu tidak menyukai mata pelajaran yang berhubungan dengan angka-angka, misalnya itu matematika dan fisika. Namun setelah kita melakukan konseling dengan teknik pertanyaan keajaiban, Ica ini sudah bisa memiliki keyakinan baru untuk bisa menyukai pelajaran fisika dan matematika tersebut dan mampu memahami pelajaran tersebut sehingga nilainya itu mulai membaik dan tidak malas untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya anak-anak, kapan kita akan bertemu kembali untuk bisa melihat perkembangan atas masalah yang dialami oleh Ica dan membahas masalah kalian selanjutnya dan mencari jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang sedang kalian alami dan menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi kapan? Ya Bu. Ya Bu, Senin depan di. Oh iya, baik. Baik anak-anak, sampai ketemu minggu depannya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.